Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Sekarang saya akan coba untuk menjelaskan terkait dengan debugging Odoo melalui Visual Studio Code. Nah, di sini kita akan melakukan debugging dulu melalui VS Code, kemudian nanti kita akan memanfaatkan extension ya di bagian Visual Studio Code untuk memudahkan pekerjaan kita ketika melakukan developing Odoo nantinya ya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan dulu. Jika kalian belum mendownload untuk Visual Studio Code, kalian dapat pergi ke codevisualstudio.com ya. Kemudian kalian bisa download di sini, download for Windows ya. Kemudian kalian akan melakukan instalasi nantinya. Itu untuk teman-teman yang belum melakukan proses download untuk VS Code-nya. Selanjutnya di sini untuk di pembagian tugas ini saya mendapatkan pembagian untuk VS Odoo ya. Di sini yang sudah saya buka, saya mendapatkan untuk extension VS Odoo. Jadi VS Odoo ini dia menyediakan snippets. Snippets itu apa? Jadi misalnya di file Python ya .py di sini jika kita masukkan Odoo MD nantinya secara otomatis dia akan memberikan kode-kode yang layaknya shortcut. Jadi dengan mengklik ini ODMD ketiknya kita akan langsung mendapatkan codingan secara lengkap gitu, dibandingkan kita harus mengklik satu-satu yang sebenarnya itu sudah ada gitu formatnya. Dan ini juga untuk file XML kita dapat memanfaatkannya untuk membuat menu item, view schema, export notes, form schema dan lain sebagainya ya. Oke, jadi di sini pertama-tama kita akan buka dulu ya VS Code di sini di bagian start menu kita pilih untuk VS Code di sini. Nah, kemudian ketika VS Code kita sudah terbuka, nantinya kita akan masuk ke folder server di sini. Nah, jika kalian belum terbuka, di sini kalian dapat ke file, kemudian di sini open folder. Ya, teman-teman, ingat jangan open file tapi open folder. Nah, di sini kalian masukkan untuk open folder, kemudian di sini pilih yang server di Odoo kalian di sini. Di folder Odoo, kemudian server, kemudian klik select folder ya teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini kita ke bagian extension ya. Kemudian di extension ini kita dapat mencari untuk VS Odoo. Nah, di sini sudah terlihat. Kemudian di sini terdapat button install. Kita klik saja install ya untuk melakukan instalasi terhadap extension ini. Nah, di sini sudah terinstall ya untuk VS Odoo-nya. Nah, selanjutnya di sini kita klik yang bagian run and debug di sini. Nah, di sini belum ada ya, maka di sini masih dalam tulisan create a launch JSON file. Kemudian kita klik di sini. Setelah itu kita pilih yang Python untuk debuggernya, kemudian pilih yang Python file, teman-teman. Nah, setelah itu di sini ini masih default dari sananya, maka di sini kita hapus saja. Nah, kemudian di sini kita coba ya. Jadi untuk di extension lain ya, misalnya untuk di extension Academy ya, yang di extension seperti ini, ketika diklik Odoo atau Odoo itu sudah dalam bentuk snippets, jadi bisa langsung dibuat konfigurasi agar terhubung dengan Odoo. Namun ketika kita menggunakan VS Odoo ini itu hanya berupa snippets, jadi tidak bisa untuk terhubung karena ini hanya untuk proses developmentnya saja. Maka di sini untuk membuat konfigurasinya saya mengambil kode dari Stack Overflow. Nah, di sini di bagian Stack Overflow di How to Develop, Run and Debug Modules in Odoo version 11 Visual Studio Code in Ubuntu. Nah, nanti kita akan melakukan konfigurasi. Oke, teman-teman, di sini kita akan gunakan yang ini ya. Nah, di sini kita akan melakukan copy paste terlebih dahulu. Kemudian di sini kita paste ke bagian launch JSON kita. Kemudian di sini kita akan melakukan perubahan terhadap Python path, kemudian program, dan juga untuk args. Nah, tapi karena di sini sudah dalam bentuk workspace root ya, yang mana sini kan workspace kita sudah dalam bentuk server, kemudian nanti kita akan sampai ke rootnya, kemudian dicari yang Odoo bin. Nanti akan secara otomatis, tapi kita hanya perlu menghapus untuk slash dan juga titik-titik ini agar tidak terjadi error ya. Seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk Python path, di sini kita bisa cari di File Explorer. Di sini saya ke Program Files, kemudian di sini saya akan ke Odoo 16. Kemudian dicari yang Python, kemudian yang Python X. Kemudian di sini kita akan copy paste untuk location-nya. Kita kembali ke VS Code. Kemudian di sini kita lakukan copy paste ya. Di sini kita timpa. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengubahnya menjadi
slash-nya itu 2 kali ke kanan ya teman-teman, diubah. Kemudian kita pilih Python X ya. Kemudian ini diubah menjadi seperti ini teman-teman. Karena kita akan melakukan copy paste location. Jadi di sini harus diubah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya sebelum kita menjalankan untuk launch JSON ya, di sini kan Odo-nya masih jalan ya teman-teman. Seperti misalnya di sini kita lakukan refresh, itu kan dia masih bisa ya. Nah, untuk mengatasinya, di sini kita akan melakukan disable terlebih dahulu untuk server Odo di bagian service ya. Di sini kita klik service. Kemudian setelah kita ke service, kita ke Odo, kita cari Odo di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik yang stop. Kita hentikan runningnya, yang awalnya running di sini menjadi sudah tidak ada runningnya, yaitu untuk di service-nya. Kemudian kita coba refresh untuk di Odo-nya di sini. Jadi ingat ya teman-teman, sebelum melakukan launch JSON, kalian harus mematikan server terlebih dahulu. Nah, di sini juga sudah enable to connect ya, program loading page, jadi tidak bisa. Oke teman-teman, di sini jangan lupa untuk mengubah external terminal ya menjadi integrated terminal ya. Di sini kita ubah. Oke teman-teman, setelah itu jangan lupa untuk di save terlebih dahulu ya. Kemudian kita klik run, kemudian start debugging. Nah, kita lihat di sini sudah jalan, kita coba refresh lagi di sini. Nah, teman-teman, di sini halaman Odo-nya sudah terbuka, dan kemudian kalau kita lihat lagi di bagian service ya, di sini itu dia statusnya adalah tidak running ya, atau masih dalam bentuk stop. Jadi di sini perlu di start. Nah, tapi kita melakukan start server ya di sini melalui VS Code, yang mana di sini tulisannya dia start debug dengan server dari Odo ya. Di sini juga terlihat bahwa sudah launch. Nah, di sini kita lihat kalau di launch JSON-nya terdapat 2 problems ya, yaitu untuk Python path dan juga untuk debug option. Nah, agar tidak terdapat problems, di sini untuk Python path-nya kita coba ubah untuk Python. Nah, kemudian di sini untuk debug option kita ubah menjadi post debug task. Nah, di sini kita hapus untuk tanda kurung sikunya, di sini kita hapus. Nah, kemudian jangan lupa untuk di save. Nah, di sini untuk yang sebelumnya sudah kita jalankan, kita coba untuk stop dulu. Di sini saya coba untuk kecilkan karena tidak terlihat. Sini kita stop untuk Python Odo-nya. Ya, kita stop. Selanjutnya sini kita akan start debugging kembali. Nah, di sini sudah terlihat ya di Python Odo servernya. Kemudian di sini kita kembali ke sini. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman kalau kita sudah berhasil untuk membuka Odo melalui VS Code ya, yang di sini juga terlihat service-nya juga tidak running ya. Di sini sama seperti Odo biasanya. Nah, kemudian di sini untuk problems-nya ya sudah tidak ada, no problems have been detected. Maka di sini kita berhasil untuk membuat post debug test, dan juga untuk Python-nya kita ubah di sini agar tidak terjadi problems. Nah, itu untuk terkait dengan cara untuk menjalankan Odo melalui VS Code ya teman-teman. Karena saya menggunakan VS Odo di sini, maka saya menggunakan yang ada di Stack Overflow di sini. Nah, kemudian di sini kita kembali lagi ke VS Code. Di sini VS Odo memiliki beberapa snippets ya. Nih di sini mulai ada ODMD untuk logger info, kemudian untuk new field text, kemudian untuk datetime field, float field type, juga untuk text field. Nah, untuk XML schema, untuk menu item, untuk break node, search view, separator node, Odo user, SQL job, dan juga lain sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk menjelaskan ya terkait dengan cara untuk menggunakannya. Kita coba ke bagian purchase ya. Di sini kita ke bagian purchase sesuai dengan modul saya yang sebelumnya agar sama saja. Saya ke bagian purchase di sini. Nah, di sini di purchase ya kalian dapat membuka drop down-nya seperti ini. Kemudian di bagian models. Nah, di bagian models ini kan formatnya .py ya. Kita bisa coba buka untuk yang bagian purchase.py. Nah,
di sini terdapat field-field yang kita lihat ya. Di sini untuk Odoo itu field-nya itu ada field chart, kemudian selection, kemudian untuk date time dan lain sebagainya. Nah, di sini kan ada formatnya ya teman-teman. Dibandingkan kita menuliskan satu-satu field chart, bla 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 bla. Nah, kita akan lebih mudah menggunakan Odoo. Misalnya kita menambahkan field-nya itu untuk field promotion, apakah dilakukan promotion atau tidak saat penjualan gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan di sini boolean ya. Kita coba buka. Nah, di sini kita coba buka untuk boolean itu kan field-nya adalah ODFB ya. Nah, maka di sini di bagian purchase kita dapat klik OD. Nah, di sini tuh secara otomatis akan muncul gitu teman-teman untuk snippets-nya. Nah, jadi munculnya itu kayak ada banyak pilihan gitu. Nah, di sebelah kanannya juga langsung ada ini fungsinya tuh untuk apa. Jadi sebenarnya kita nggak usah harus bolak-balik ke bagian extension Odoo ini. Nah, jadi di sini udah ada dan kita bisa langsung pilih mau pakai yang apa. Nah, tadi kan kita mau pakai ODFB nih untuk boolean type. Nah, kita pilih boolean type di sini. Nah, ini secara otomatis sudah ada sama dengannya, jadi kita nggak harus bikin sama dengan sebenarnya. Nah, di sini udah ada fields boolean. Nah, sini kita bisa masukin untuk masukin promotion ya, seperti format di atasnya. Kemudian untuk required, index dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa manfaatkan untuk yang lainnya. Misalnya kita mau pakai di Python ini Odoo FC ya, ini untuk char, kemudian untuk OD currency ya, ini untuk currency ID-nya tuh langsung fields many to one raise currency ya, langsung terhubung ke bagian currency loh teman-teman. Sangat efektif dan efisien. Ketika kita memakai currency ID-nya, ini juga langsung namanya ada teman-teman currency ID ya. Jadi layaknya template snippet ini dapat kita manfaatkan untuk memudahkan kita ketika melakukan development Odoo nantinya. Nah, kini juga kita bisa menggunakan Odoo name get. Nah, di sini bisa langsung ada IP multi, kemudian name get, kita mau get-nya kemana gitu. Langsung berbentuk dalam bentuk function ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk penjelasan di bagian Odoo. Kemudian kita bisa ke bagian XML ya. Nah, di bagian XML ini kita dapat pergi ke folder views. Nah, di views ini kita bisa ke misalnya ke purchase views XML. Nah, untuk tampilan XML-nya seperti ini. Kita bisa coba membuat di sini ya. Nah, di Odoo ini kita bisa mengklik OD ya. Kalau di sini kan di bagian Odoo-nya itu kan ada di bagian OD, kemudian di XML. Nah, ini untuk XML-nya ya, ada untuk create action, form button box, kemudian chatter, schedule job, dan lain sebagainya. Nah, misal kita mau buat button box-nya, kita klik yang ODX box-nya. Nah, di sini langsung muncul teman-teman selengkap ini gitu. Nah, jadi kita dapat dengan mudah menggunakannya tanpa harus memikirkan template-nya apa daripada ngoding dari awal gitu ya teman-teman. Kita bisa langsung memanfaatkan snippets, jadi pekerjaan kita tuh juga jadi lebih cepat gitu. Nah, kita bisa coba lagi untuk mencari yang lain, misalnya untuk OD menu, create menu seperti ini teman-teman tuh langsung ada parameternya mulai dari ID, name, parent, groups, action, web icon, active, sequence, dan lain sebagainya. Dan ini tuh sangat-sangat mudah sekali teman-teman untuk menggunakannya. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung bagaimana cara untuk menuliskan codingannya dan untuk menghindari terjadinya typo juga. Nah, di sini juga bisa untuk ODX param ya. Di sini untuk parameternya tuh langsung ada teman-teman. Jadi lengkap sekali dan dapat kita manfaatkan dengan mudah ya. Dan bahkan kalian tidak perlu menghafal codingan-codingannya. Jadi kalian tinggal klik OD di XML atau Python, kemudian kalian pilih, bahkan tidak perlu menghafalkan ini fungsinya untuk apa karena di sebelah kanannya itu langsung ada teman-teman. Seperti itu ya teman-teman untuk terkait dengan cara untuk menggunakan snippet-nya ya, nanti akan digunakan untuk development Odoo. Di sini kita juga bisa melihat untuk create Odoo search view ya, seperti ini untuk search-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita coba lihat nih misalnya untuk extension-nya ya, kalau kita uninstall di sini kita coba untuk disable ya, kita coba disable saja. Nah, kalau kita coba untuk disable di sini, kemudian kita coba klik OD di bagian Python. Nah, tidak ada teman-teman ketika kita klik OD di sini.
Jadi ini hanya akan muncul kalau extensionnya itu kita pakai atau dalam bentuk enable. Kemudian kita coba klik atau ketik lagi di sini untuk OD. Nah, tidak ada ya, hanya ada Odoo, kemudian order date, Kanban record button, seperti itu saja teman-teman. Tidak ada yang muncul seperti ODX button dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita coba untuk enable lagi di sini ya. Kemudian di sini kita kembali ke bagian XML, kita klik OD dan ini muncul yang kita mau ya. Mulai dari Odoo Excel, Odoo Application, Odoo X Asset dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat lagi di bagian .py untuk yang file Python-nya kita klik OD dan di sini muncul OD debug, ODFD kan tadi tidak ada ya. Tadi hanya muncul untuk bahkan di sini tidak muncul kalau di Python. Kalau di XML kan tadi masih muncul beberapa pilihan, tapi bukan untuk mengetik secara otomatis seperti ini ya. Oke. Seperti itu teman-teman, untuk selanjutnya kalian dapat melakukan eksplorasi mandiri terkait bagaimana cara menggunakan snippet lainnya. Sebenarnya caranya tidak jauh berbeda ya. Untuk di bagian sini kalian dapat mengklik dan mencoba untuk bagaimana cara menggunakan yang lain-lainnya ya. Mulai dari ini Odoo Logger dan lain-lain, dan bahkan secara otomatis dia akan melakukan import ya untuk logger di sini. Seperti itu teman-teman untuk beberapa fungsi dari snippet-snippetnya ya. Kemudian kalian dapat melakukan eksplorasi selanjutnya. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan terkait dengan eksplorasi fungsi dari extension VS Odoo ini yang cukup powerful dan kita dapat manfaatkan dengan baik. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.